Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa hadir di dalam acara Hall Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau adalah manusia yang perlu kita suri tauladani dengan ilmu ibadah beliau, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari beliau. Sedikit saya akan bacakan manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah ringkasan manakib dan setetes dari lautan kisah perjalanan hidup seorang raja ilmu, sang pendidik dan pendakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri Ba'alawi. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tahun 1357 Hijriah. Awal mula ayah beliau memberinya nama Umar. Namun kemudian beliau sering mengalami sakit. Lantas sang ayah berziarah ke makam Zambal seraya bertawassul untuk kesembuhannya. Tepat ketika berada di kuburan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau terkantuk dan bermimpi bahwa beliau memerintahkan untuk mengganti nama putranya dengan Salim, yang dalam bahasa Indonesia berarti orang yang selamat, dengan harapan mendapatkan keselamatan untuk putra tercinta beliau. Di saat beliau kecil, ayahnya sudah memberikan kabar gembira bahwa kelak ia akan menjadi seorang raja ilmu dan akan panjang umurnya. Beliau adalah seorang ulama yang zuhud dan dermawan, tidak pernah menolak permintaan orang. Seorang pendakwah yang ikhlas dan tak takut akan celaan orang serta tak gentar akan ancaman demi menyuarakan kebenaran. Sosok yang sangat rajin beribadah. Bahkan ketika bulan Ramadan tiba di saat beliau sudah di kursi roda, setiap malamnya beliau selalu mengikuti 3 sampai 4 sholat tarawih di masjid yang berbeda. Sampai-sampai saudara beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri mengatakan, Salim adikku lebih banyak ibadahnya dibandingkan aku. Beliau tumbuh besar di Tarim, di lingkungan yang penuh dengan ulama dan aulia. Di masa kecil hingga remaja beliau menimba ilmu di Tarim, khususnya di Rubat yang mayoritas pengajarnya merupakan murid-murid dari ayah beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di antara para guru beliau adalah Al-Habib Al-Arif Billah, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, Al-Habib Al-Allama Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar, dan juga saudara-saudara beliau sendiri, yaitu Al-Habib Muhammad Mahdi dan Habib Abu Bakar
dan Al-Habib Allamah Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana mereka adalah putra-putra Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Syekh Salim Said Bukayyir, Syekh Mahfud bin Usman, Syekh Fadl Bafadl, dan masih banyak lagi guru beliau. Kemudian pada tahun 1376 Hijriah, beliau berniat melanjutkan pendidikannya ke kota suci Mekah dan meninggalkan segala urusan duniawi. Namun pada awalnya ibunda tidak setuju karena saat itu mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hingga pada akhirnya ibunda beliau bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menegurnya dan mengatakan, bagaimana engkau tidak setuju atas keinginan menuntut ilmu, padahal ayahnya sudah memberikan kabar gembira bahwa kelak ia akan menjadi raja ilmu. Kemudian ibundanya menceritakan perihal mimpi tersebut kepada Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Lantas beliau berkata, kelak ia akan menjadi orang yang besar. Ibunya pun berkata, aku takut dia akan lupa akan apa yang dia pelajari. Al-Habib Alwi pun menjawab, jangan khawatir, sungguh berbagai macam ilmu akan banyak berdatangan memenuhi hatinya. Di saat itulah ibunda beliau berubah pikiran dan akhirnya memberikan semangat untuk Habib Salim agar menuntut ilmu. Sebelum memulai perjalanan ke kota Mekah, beliau berziarah menghadap Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf di kota Siwun, yang lantas memberikannya kabar gembira bahwa kelak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengurus segala urusan beliau. Di kota Mekah beliau berguru kepada ulama Hijaz di waktu itu, di antaranya Al-Habib Hasan bin Muhammad Fatak, Syekh Hasan Al-Mudad, dan juga banyak guru-guru beliau yang ada di kota Mekah. Kemudian sehingga ketika Sayyid Alwi Al-Maliki guru beliau melihat buku ketika Sayyid Alwi melihat buku tersebut, sungguh tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu dariku lebih daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki sangat mencintai dan memperhatikan Habib Salim, sehingga beliau memberikannya waktu khusus untuk belajar di kediamannya. Suatu saat ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata kepada Habib Salim di hadapan banyak murid-murid ketika itu, kelak engkau akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu. Setelah selesai menimba ilmu di negeri Hijaz, beliau kembali ke negeri Yaman. Sepulang dari Mekah, beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun. Dari tahun 1960 sampai kurang lebih tahun 1976 Masehi. Selama di kota Aden beliau mengisi waktunya dengan ceramah, mengajar di banyak masjid, serta madrasah-madrasah agama dan juga sekolah-sekolah negeri. Selain itu beliau tetap bersemangat untuk menambah ilmunya, sehingga berguru kepada ulama Aden di masa itu, di antaranya Sayyid Abdullah bin Saleh Al-Habsyi, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salim Baihani, Syekh Ali bin Muhammad Bahumaishi, Syekh Kamil Abdullah Salah, dan banyak lainnya. Begitulah sifat Habib Salim yang selalu haus akan ilmu, sehingga jumlah guru-guru beliau mencapai kurang lebih 100 guru. Dan buku-buku catatan beliau selama belajar dicetak, akan tetapi 20 jilid banyaknya. Ketika beliau memulai berdakwah di kota Aden, beliau bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Raudhah, tepatnya di tiang yang diberi nama Ustuwah Al-Wufud. Di situ Habib Salim mengucapkan salam dan mencium Ustuwanah Al-Wufud. Di situ Habib Salim mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad memberikannya sebilah pedang dan berkata, berdirilah engkau di atas kuburku dan jagalah aku dari orang-orang kafir. Yang mana mimpi ini beliau takwil, merupakan izin khusus dari baginda Nabi untuk berdakwah di jalan Allah. Di saat itu pula Al-Habib Salim banyak mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari salafus saleh. Di antaranya beliau bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran.
beliau memberikan berkah ludahnya di mulut Habib Salim. Begitu juga beliau pernah bermimpi Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni. Beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus berkata, teruskanlah berdakwah, nanti pasti akan tampak hasilnya. Dan alhamdulillah, memang semua mimpi-mimpi beliau terbukti kebenarannya dengan keberhasilannya dakwah beliau. Seiring dengan bertambahnya kegiatan beliau dan juga pengajian beliau, maka timbul niatan busuk dari Partai Komunis yang berkuasa saat itu untuk menghentikan segala aktivitas Habib Salim. Seiring dengan tidak adanya cara konstitusional untuk menghentikan beliau, akhirnya mereka menggunakan berbagai aksi teror untuk membungkamnya. Di antara hal yang dialami beliau adalah ketika itu percobaan pembunuhan di saat beliau selesai mengajar di Masjid Aban. Ketika beliau sedang menunggu mobil yang akan mengantarnya, namun tiba-tiba datang mobil yang melaju kencang menabraknya dari arah belakang, sehingga beliau terlempar ke trotoar dan menyebabkan tubuh Habib Salim mengalami banyak patah tulang sehingga harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan lamanya. Tak cukup sampai di situ. Pada tahun 1400 Hijriah, Habib Salim dipenjara dan mendapatkan penyiksaan selama lebih dari 6 bulan. Hal itu semua dialami Habib Salim dikarenakan beliau tidak takut dan tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran melawan paham komunis yang merusak agama dan moral. Kemudian akhirnya pada tanggal 21 Ramadan 1401 Hijriah, Habib Salim dibebaskan dari penjara dari bantuan Ketua Penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan Muhammad Abdul Rabbuh Al-Junaidi atas desakan Al-Amah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dari kota Baydha. Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya. Lalu pada tahun 1404 Hijriah, beliau meninggalkan kota Aden menuju dua kota suci Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Tepat pada saat itu pula Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri beserta saudara-saudaranya dan dipilihlah Habib Salim dan juga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith untuk mengajar di sana. Kemudian setelah runtuhnya pemerintahan komunis, beliau Al-Habib Salim kembali ke Yaman. Lalu beliau bersama Al-Habib Hasan, saudara beliau, membuka kembali Rubat Tarim setelah 11 tahun lamanya ditutup. Kemudian beliau berdua menghidupkan kembali aktivitas belajar dan mengajar seperti sedia kala, sehingga datanglah murid-murid dari dalam dan luar negeri. Setelah beliau membuka kembali Rubat Tarim, beliau menetap di kota Tarim dan beliau mengajar ba'da subuh, waktu duha, waktu asar, waktu maghrib. Beliau di dalam namun kemudian beliau semasa hidupnya beliau berdakwah dan mengajar di berbagai tempat. Beliau mempunyai murid yang sangat banyak yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antara yang pernah menimba ilmu padanya adalah Al-Muhaddis Al-Allama As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar beserta saudara-saudaranya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Muhdar serta putra beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar dan juga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Fiqih dan banyak lainnya. Begitulah riwayat hidup beliau yang selalu berjuang mengorbankan jiwa, raga dan hartanya demi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam Sabtu awal Jumadil Akhir 1439 Hijriah Allah Subhanahu wa taala mengambil rohnya yang mulia. Kemudian jenazah beliau disalatkan di Masjid Balkhair di Jeddah dan dibawa ke Masjidil Haram untuk disalatkan dan dimakamkan di pekuburan Ma'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita semua bersama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di bawah bendera datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, yang kita dengarkan adalah sekelumit manakib, sedikit manakib dari beliau yang tentunya
yang kita dengarkan ingin kita contoh. Alhamdulillah, insyaallah menambah iman dan juga menambah semangat kita untuk mencontoh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kita dengarkan mau'izah dari beliau, guru-guru kita, yang insyaallah pertama akan disampaikan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, dan yang kedua oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar yang akan diterjemahkan oleh Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad.